Oke, hari ini kita akan bicara tentang programming. Meskipun sudah sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bu Rizka di pertemuan kedua tentang problem seeking. Namun kemudian dari materi Bu Rizka sudah sampai pada programming karena memang problem seeking, programming, kemudian apa ya, perumusan masalah itu udah dalam satu paket kegiatan. Kemudian nanti materi kedua ada tentang schematic design. Kemudian ada beberapa contoh yang mungkin bisa digunakan dan diterapkan baik untuk mata kuliah ini, mata kuliah teori dan metode perancangan, maupun di mata kuliah perancangan itu sendiri, mata kuliah perancangan arsitektur, karena memang saling terkait. Oke, saya lanjutkan. Ini yang telah kalian dapat ketika bahasan atau ketika Bu Rizka menyampaikan materinya. Sumber utamanya adalah bukunya William Pena tentang problem seeking and architectural programming prime. Kaitannya dengan goal, fact, concept, need, dan problem. Materi ini kalau kalian cek di channel YouTube terutama channel YouTube saya, ini ada bahasan khusus tentang problem seeking untuk mata kuliah pratugas akhir. Jadi materi problem seeking ini akan selalu digunakan bahkan sampai ke penyusunan proposal tugas akhir. Apa itu goal, apa itu fact, atau apa itu konsep terbagi menjadi dua, konsep yang kaitannya dengan penyusunan masalah dan kaitannya dengan konsep desain. Itu sudah dijelaskan juga, kemudian need dan problem. Dari kelima concern programming itu, kemudian akan ditemukan, akan di overlay dengan function, form, ekonomi, dan time. Meskipun nanti pada praktek di perkuliahan tentang ekonomi dan time itu biasanya tidak terlalu menjadi concern utama. Yang menjadi concern utama adalah function dan form. Pada mata kuliah teori dan metode dan kemudian juga terkait dengan perancangan 2, terutama perancangan arsitektur 2, kita fokusnya justru pada function. Jadi kalau kalian perhatikan tugas-tugasnya, itu mengeksplor aktivitas dari manusia terhadap ruang. Jadi people dan activities itu menjadi fokus utama pada mata kuliah ini dan mata kuliah perancangan arsitektur 2. Lalu pada tahap selanjutnya nanti akan juga bicara tentang relationship. Kenapa form tidak dibahas di 2 mata kuliah di semester genap ini? Karena materi form kaitannya dengan analisis site itu nanti akan kalian temukan atau akan kalian dapatkan di semester depan pada mata kuliah teori dan metode perancangan tapak. Bagaimana respon terhadap tapak, bagaimana respon terhadap lingkungan, dan kemudian terhadap kualitas, baik kualitas tapaknya maupun kualitas target kualitas atau kebutuhan tapak tersebut terhadap kenyamanan aktivitas manusia. Jadi khusus pada semester ini kita akan fokus pada function yang kemudian biasanya dipahami sebagai analisis fungsional yang minggu lalu sudah sedikit banyak saya coba jelaskan. Oke, berikutnya ini sudah juga kalian sudah dapatkan di Bu Rizka. Sebenarnya yang kita lakukan
di semester ini dalam mata kuliah teori dan metode perancangan, baik pemahaman bangunan atau arsitektur, itu pada programming. Fokus utamanya adalah mencoba mencari permasalahan desain, problem seeking-nya dulu. Problem seeking pada semester ini fokus pada problem seeking yang terkait dengan manusia dan aktivitas. Kemudian nanti korelasi antara satu manusia dengan manusia lain, relationship-nya. Yang ini kemudian dianalisis. Jadi programming itu merupakan analisis yang baru akan diterapkan atau permasalahan yang dirumuskan tersebut akan diselesaikan melalui desain. Jadi desain adalah problem solving. Desain adalah sintesis dari apa yang sudah kalian susun, apa yang sudah kita bersama susun di programming, di problem seeking-nya. Namun sebelum itu sebenarnya untuk menjembatani kedua hal ini antara planning, jadi perencanaan dan perancangan atau desain, itu ada bagaimana seorang arsitek kemudian mengkomunikasikan. Jadi perencanaan itu biasanya hanya ada di kepala otak si arsitek atau tim. Kemudian itu yang kemudian oleh tim atau seorang arsitek akan dianalisis. Namun hal ini kan perlu dikomunikasikan dengan klien. Itu yang kemudian kita kenal dengan schematic design. Ini sekaligus saya juga belajar bahasa Inggris. Semoga pronunciation saya bisa diterima dengan tepat gitu. Schematic design is the first phase of basic service for project design. Jadi benar-benar tahap awal sebuah proses desain. At this stage in a project, the design professional describe, jadi mendeskripsikan the project three-dimensionally. Jadi mendeskripsikan secara 3 dimensi. Kenapa perlu 3 dimensi? Karena untuk mempermudah orang awam, dalam hal ini mungkin klien, untuk memahami apa sih yang dimaksud, apa yang diinginkan atau apa yang dianalisis oleh seorang arsitek. A range of alternative design concepts are explored to define the character of the completed project and the optimum realization of the project program. Jadi beberapa alternatif, a range of alternative design concepts, ada kata alternatif dan concepts, ada berarti plural, bukan tunggal. Artinya beberapa alternatif yang dieksplor oleh seorang arsitek atau tim untuk mendapatkan sebuah desain yang optimal. Jadi kalau dilihat tahapannya, ada yang tahapan konseptual desain. Ini, sorry. Jadi di sini konseptual desain itu biasanya arsitek dan tim kemudian berdiskusi untuk menyusun konseptualnya berdasarkan rumusan permasalahan. Kemudian schematic design, ini juga terkait dengan risetnya segala macam. Jadi di antara konseptual dan schematic adalah risetnya. Di sini kemudian kita bisa mendapatkan pada tahap terakhirnya for plan approval, contract selection, dan budget review. Jadi schematic design akan membantu si arsitek dan klien dalam satu kesatuan, sebuah project design untuk memahami bagaimana sih konsekuensi budgetnya terutama. Bagaimana sih konsekuensi, kan? Schematic design is a document in detail the scope, budget, and schedule of project. Jadi sampai kepada schedule-nya. The process results in description of the building structure,
Jadi secara struktural, secara mekanik, secara ini kalau kalau di 4 musim ya, heating dan coolingnya bagaimana, mechanical, electrical itu juga sebenarnya, plumbingnya dan electrical system, interior dan eksterior material dan segala macam. Jadi schematic design sebenarnya sudah cukup detail, namun belum dipahami atau belum dianggap sebagai pradesain karena memang masih schematic design, belum desain secara menyeluruh, bahkan belum sampai ke design development. Jadi tahap sebelum design development, ketika sudah design development biasanya sudah mulai muncul ini kan 3D model dan segala macam, cost estimation, revisi by contractor, develop interior finish dan segala macam. Jadi design development itu sudah sangat detail. Sedangkan schematic design masih pada proses angan-angan yang bentuknya 3 dimensional. Kemudian ini yang coba saya browsing sih sebenarnya di dalam sebuah kantor konsultan. Bagaimana sih proses schematic design? Ini nomor 1, konsep sketch. Jadi benar-benar sketsa yang menggambarkan ide dari si arsitek. Analisis, kemudian apa aja data yang bisa kita grab, itu kan kalau tadi kaitannya dengan problem seeking itu mencari fakta-faktanya, kemudian mencoba untuk menyusun konsep dari programming, bukan pada konsep desain. Setelah itu ada tim, ada diskusi dan segala macam. Itu kalau biasanya kita lakukan di studio atau di perancangan, di mata kuliah perancangan arsitektur itu asistensi. Sketsa yang tangan ini mengeksplor segala macam, kita diskusikan. Didiskusikan untuk mendapat hal yang optimal. Hal-hal alternatif bisa ya, hal-hal yang mungkin terlewatkan. Kemudian di tahap 3 kita mengeksplor so many choices. Jadi banyak sekali pilihan yang kemudian kita satu persatu eksplor. Bahkan jika perlu, sometimes we build quick schematic design model. Seperti ini. Jadi studi massa itu munculnya pada schematic design. Di studi tugas akhir, bahkan di studi tugas akhir kadang saya meminta mahasiswa bikin studi massanya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi tidak semua kasus biasanya saya minta untuk bikin studi massanya. Saran saya sih sebenarnya untuk semua proses perancangan itu dilakukan studi massa. Kenapa perlu studi massa seperti ini? Schematic design model ini, karena kita kemudian bisa membayangkan secara 3 dimensional. Pak, kan ada SketchUp itu yang selalu disampaikan ke saya, terutama di mahasiswa tugas akhir. Beda. SketchUp itu memang basisnya 3 dimensional. Tapi kalian akan kesulitan untuk memahami hal-hal yang detail. Contoh paling gampang adalah di antara 2 bangunan ini. SketchUp memang bisa walkthrough gitu, masuk ke dalam ruangan-ruangan. Namun itu penggambarannya kan cukup rumit. Kemudian spek. Ini kaitannya dengan teknis sih sebenarnya. Nanti kalau sudah teknologinya cukup maju, saya sih berharap mahasiswa sudah mungkin 5 tahun atau ya katakanlah 5 tahun, 2-5 tahun ke depan, saya berharap mahasiswa sudah bawa Google Glass, bawa VR, itu kemudian Pak, silakan dilihat. Kemudian saya bisa walkthrough di dalam di antara ruang itu untuk kemudian mengasistensikan. Jadi 3D modelnya sudah pakai VR atau Google Glass katakanlah seperti itu. Jadi saya bisa masuk karena sekarang perkembangannya sudah ke arah sana. Namun pada tahap sekarang, terutama di belakangan ini, saya sih berharap ada mahasiswa yang kemudian buat 3D model ini supaya kita bisa paham. Terutama yang saya sarankan biasanya untuk
lahan-lahan yang berkontur. Karena itu akan sulit sekali untuk membayangkan. Lahan berkontur akan membantu sekali kalau kita membuat model studi masanya. Setelah itu tahap keempat, dari schematic inspiration itu kemudian dibuat plan-nya, dibuat denahnya, lengkap dengan bayangan-bayangannya atau image-nya yang diharapkan. Baru setelah itu approval, schematic design approval. Ini yang biasanya disajikan di depan klien. Model pembelajaran mata kuliah perancangan arsitektur itu sebenarnya skemanya seperti ini. Tahap nomor 5 ini yang sebenarnya diharapkan para dosen. Jadi dosen itu anggap aja sebagai klien. Kalian menyuguhkan pemikiran kalian. Jadi itu kalau saya personal itu saya mendudukkan diri saya sebagai klien, bukan sebagai prinsipal arsitek. Katakanlah kalau di dalam sebuah tim itu biasanya ada leadernya. Katakanlah si bapak ini sebagai leader dari 2 orang anggota tim. Saya tidak mendudukan kalau di dalam sebuah studio perancangan mata kuliah perancangan arsitektur, saya mendudukan bukan sebagai leadernya atau bukan sebagai prinsipal arsitek, tapi sebagai klien yang berharap mendapat informasi yang cukup banyak dari arsitek tentang apa yang akan dia bangun, tentang apa yang dibayangkan. Dan sketsa-sketsa ini yang saya harapkan. Saya biasanya membaca sketsa. Jadi pola berpikirnya, apakah pola berpikir yang dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Itu akan kelihatan banget. Dan sketsa-sketsa ini kalau teknis di mata kuliah perancangan ini biasanya muncul di logbook. Jadi logbook itu bukan clipping dari kalian membuat SketchUp di print kemudian ditempelkan di logbook, bukan. Kalau buat saya pribadi bukan itu. Kalau saya buat pribadi adalah logbook adalah ungkapan atau pemikiran kalian tentang proses berpikir kalian. Jadi logbook itu katakanlah sebagai diary project kalian di perancangan. Namun secara umum yang disebut dengan schematic design itu bukan final project, bukan produk akhir yang tiba-tiba muncul di tahapan nomor 5 ini. Schematic design adalah sebuah proses perjalanan. Kalau perhatikan yang ini jelas sekali tahapannya, dari mencari ide, dari mencari sketsa kasar dan segala macam, kemudian dikembangkan ke nomor 2, ada proses diskusi dan segala macam. Meskipun ini yang paling saya kehilangan ketika masa pandemi. Karena justru pada tahap ini yang saya paling nikmatin ketika studio offline, studio real. Nah, tahapan nomor 2 dan tahapan nomor 3 ketika ada mahasiswa bikin studi massa. Itu diskusinya akan sangat hidup. Tapi itulah oke lah, kita tidak bisa melawan keadaan. Namun di sini kalian bisa lihat bahwa proses ini kaitannya dengan graphic thinking. Ada satu buku tentang graphic thinking for arsitek, nanti saya masukkan ke Google Drive. Kalian bisa baca-baca. Yang menarik dari dari graphic thinking ini adalah graphic thinking as a term I have adapted to describe thinking. Kaitannya dengan sketsa. Di dalam arsitektur, tipe berpikir ini digunakan untuk membuat konsep desain, tahapan konsep perumusan konsep desain. Jadi itu yang membedakan atau itu yang mahal kalau buat saya. Buat saya pribadi itu yang justru mahal banget dari seorang arsitek. Ketika bagaimana dia mendescribe
project-nya, mendescribe mindset-nya, pola berpikirnya ke dalam sketsa. Meskipun banyak yang bilang, ngapain sih? Masa sekarang kan nggak perlu sketsa segala macam. Ada beberapa macam yang kita bisa lakukan. Jadi ini tahapan. Ada sketsa konseptual, sketsanya itu sangat-sangat kacau, atau kita rumit untuk membacanya. Katakanlah beberapa arsitek, contoh kasus Zaha Hadid atau si Frank O'Gary, itu sketsanya cukup rumit untuk dipahami. Ada yang kemudian dia menggunakan sketsanya secara digital media. Beberapa tablet, baik tablet yang PC tablet atau yang tablet beneran, itu sudah dilengkapi dengan stylus, atau bahkan beberapa handphone yang lumayan, tidak selalu yang high end, tapi yang middle juga sudah dilengkapi dengan stylus, yang kemudian bisa kita explore melalui beberapa apps pendukung. Jadi kalau dilihat dari modelnya, kita bisa lihat ini mungkin ada kaitannya dengan beberapa apps yang membantu sketsa. Tapi yang menarik bukan pada apps-nya, bukan pada perkembangannya, tapi proses berpikirnya. Jadi bagaimana sketsa ini merepresentasi pola berpikir dari arsitek, dari tim menuju ke publik, seperti ini, dari arsitek menuju ke kliennya. Medianya adalah media sketsa, seperti ini, untuk menggambarkan atau menjelaskan objektivitas dari si arsitek atau cara berpikir arsitek, menjelaskan site-nya, menjelaskan lingkungannya, waktu, dan sekitarnya, bahkan seperti itu. Jadi structure of communication-nya melalui sketsa-sketsa. Sketsa itu merepresentasikan katakanlah konsep, abstraksi, ekspresinya, bahkan juga tentang analisisnya. Seperti tadi di slide sebelumnya, ini kan prosesnya, proses analisisnya, proses eksplorasinya, dan segala macam. Itu. Kemudian ini salah satu contoh dari buku Arsitek Sketch, Dialogue and Design. Salah satunya yang saya ambil adalah karyanya Santiago Calatrava, seorang arsitek Spanyol yang buat saya luar biasa banget. Dia seorang seniman, iya, belajar struktur, iya, dan dia seorang arsitek. Sehingga kalau kalian browsing nama Santiago Calatrava, terutama bangunannya, kalian akan menemukan bangunan-bangunan yang secara struktur luar biasa banget. Architect require a visual forum to construct the information necessary for conceptual and building of complex structure. Contohnya ini sketsa-sketsa yang dibuat oleh Santiago Calatrava berkaitan dengan cara belajar dia atau proses belajar dia terhadap struktur tubuh manusia. Bagaimana direntangkan dan segala macam, kayak ini human structure sketch. Jadi, mengkaitkan antara postur tubuh manusia, pose tubuh manusia, kemudian terhadap struktur. Kemudian ini salah satu contoh saja yang saya coba tarik aplikasinya atau pemikiran dari Santiago Calatrava terhadap proses belajar Santiago Calatrava terhadap tubuh manusia. Jadi bukan lagi hanya proporsi seperti yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci atau oleh Le Corbusier, tapi juga Calatrava lebih mengeksplor postur tubuh kaitannya dengan strukturnya. Bukan hanya sekedar proportion, tapi sampai ke structure. Karena logika-logika pose tubuh manusia ini bisa juga masuk dalam logika berpikir struktur. Tidak hanya tentang tubuh, bahkan elemen-elemen terkecil dari tubuh kita juga dieksplor. Jadi yang bagian ini, ada satu sketsa yang saya tidak tampilkan di sini, adalah
proses belajar Santiago Calatrava terhadap bola mata manusia. Jadi bagaimana struktur melingkupnya. Jadi kan bola mata manusia kan gini ya. Kemudian ada bola di bagian tengahnya. Ini yang dieksplor habis-habisan. Kemudian saya menginterpretasikan ini muncul di bangunan yang ini. Itu yang dilakukan oleh Calatrava. Oke. Untuk kasus supaya mempermudah kalian memahami, terutama untuk tugas-tugas berikutnya, saya mencoba mengungkapkan atau memberi contoh lah. Tiny house atau tiny home yang sudah cukup sedang hype, sedang cukup rame, apalagi kemudian dikaitkan dengan COVID pandemi ini, dan perkembangannya sudah cukup dari tahun ini, tulisan sekitar tahun 1990 akhir, itulah mendekati 2000 gitu. Saya lupa mencantumkan detailnya. Ada satu tulisan yang kalau kalian browsing tentang tiny house atau tiny home, selalu muncul tulisan ini sebagai referensi utamanya. A tiny home here to stay, a review literature on the tiny house movement. Jadi sebuah pergerakan terhadap rumah mini, rumah yang kecil. Ini kaitannya dengan minimalis, declustering, downsizing, yang sebagai kritik terhadap makin mahalnya harga tanah di dunia sih, tidak hanya di Amerika. Ini kasusnya di Amerika. Bagaimana boom properti itu justru membuat generasi-generasi selanjutnya itu akan kesulitan mendapatkan properti, baik itu tanah maupun bangunan atau rumah. Kemudian ada yang mengkaitkan dengan hidup minimalis, hidup minim. In fact, tiny house have been proposed as a solution for mobile housing for a busy traveler. Jadi perkembangannya juga kaitannya dengan yang sekarang manusia sudah lagi tidak menetap, benar-benar menetap, tapi juga sering traveling, baik secara urusan bisnis maupun memang dia bekerja sebagai traveler. Temporary housing and guest house. Kemudian housing for homeless, dan sebenarnya solusi for housing in urban area, yang makin lama area perkotaan itu makin sempit, makin limited. Oke. Ini dasar teorinya. Ini salah satu contoh. Adakan 3 contoh, mulai dari yang paling kecil. Ini rancangan Renzo Piano bekerja sama dengan Vitra. Vitra itu sebuah perusahaan mebel. Kalau kalian masuk Vitra Museum, itu dia punya satu kawasan besar di Jerman yang mengundang arsitek-arsitek besar untuk mengeksplor atau untuk melakukan eksplorasi desainnya. Kemudian sampai ke furniture-nya. Oke. Rumah kecil ini hanya 7 meter persegi. Namun kalau kalian lihat sketsa di sebelah kanan yang ini, kalian akan bisa melihat bagaimana kompleksitas bangunan ini. Bangunan ini sudah dilengkapi dengan sistem utilitas yang cukup mumpuni, meskipun tidak didetail atau tidak dijelaskan secara naratif, tapi kalau dari gambar kelihatan bahwa ini pengolahan air bersih dan air buangannya. Kemudian secara energi Anda bisa dilihat ada solar panel, Anda juga mendapatkan dari angin. Kemudian ini sistem plumbingnya, ini sink dan segala macam. Kemudian ya dilengkapi dengan yang lain-lain. Bagaimana pemanasnya untuk diletakkan di dinding. Gambar ini
hanya satu gambar seperti ini, tapi kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Kalau kaitannya dengan schematic design, modelnya mundur. Jadi kita mengecek secara mundur hasil konsep desain, kemudian apa aja yang sudah dilakukan. Pasti yang dilakukan oleh Renzo Piano dan tim adalah saya ganti warna dulu deh, biar nggak puyeng pakai merah. Adalah tentu aktivitas. Berapa manusia yang bisa hidup di kondisi sofa yang pada saat bersamaan juga sebagai tidak hanya tempat duduk tapi juga tempat istirahat. Kemudian energi yang dibutuhkan. Sehingga dia memunculkan ini, solar panel, dia memunculkan ini juga. Jadi aktivitas termasuk manusia yang akan jumlahnya berapa dan energi yang dibutuhkan. Efeknya kemudian dari dua hal ini, oke, butuhnya berapa? Yang kita kemudian dapat di angka 7 meter persegi. Dengan ini studinya cukup detail. Aktivitas manusia juga pasti sampai pergerakan, sampai ke studi ukuran tubuh. Oke, dari sini kalian bisa kemudian melihat bahwa dari skema atau dari gambar sketsa yang ya saya tidak bisa mengatakan sederhana, tapi dari gambar sketsa ini kita kemudian bisa membreakdown. Kemudian kita bisa melakukan interpretasi bahwa ini analisis yang dilakukan oleh Renzo Piano dan tim. Oke, kalau kalian mau lebih lanjut lihat, silakan masuk Ars Daily dengan alamat di bawah ini. Oke, itu pertama. Kasus pertama. Ini yang kedua, sebuah kabin on the border, luasnya 18 meter persegi. Kabin ini kalau kalian lihat, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, saya nyusunnya seperti ini. Hal yang bisa kita pelajari bahwa jelas sekali ini menarik nama konsultannya, SO tanda tanya, gimana nyebutnya saya juga bingung. Yang dilakukan kembali lagi adalah analisis aktivitas. Berapa manusianya? Aktivitasnya apa aja, lalu kemudian yang dilakukan adalah dia membuat sonasi. Kenapa ini yang membedakan dengan apa yang di kasus pertama? Kenapa kemudian muncul ada analisis sonasi? Karena kan kita bisa melihat bahwa di gambar pertama dia membedakan banget sonasi basah. Sorry, saya nakal untuk memberi nama, karena di sini ada dapur, di sini ada kamar mandi, kemudian ada sonasi kering, zona kering. Bedanya seperti itu. Kemudian kalau secara vertikal, ini tadi pembagian horizontal, secara vertikal jelas banget bahwa ini area publik, bahkan kemudian di sini area katakanlah semi publik. Tidak semua orang masuk, tapi di bagian bawah depan adalah publik. Kemudian di bagian atas itu private dalam pengertian kamar tidur atau ruang tidur. Jadi dia ke atas kemudian untuk tidur, ke atas untuk tidur.
Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si arsitek, melakukan analisis aktivitas kaitannya, kemudian dia melakukan zonasi, baru kemudian dia memilih material. Materialnya khusus kaitannya dengan alam. Oke, logikanya semoga kalian bisa dapat nanti saya buka tanya jawab setelah ini kaitannya dengan kasus. Tuh. Kemudian yang berikutnya, ini paling besar, kalau nggak salah 48 meter persegi. Tapi aktivitas atau manusia yang beraktivitas di dalam kabin ini, sama-sama kabin ya, kabin under border, ada ini kabin under locks. Kalau kabin ini kaitannya kayaknya untuk para pendaki gunung atau pencinta alam lah. Kenapa demikian? Dia melihat aktivitas. Kenapa saya kemudian ada interpretasi seperti ini karena ini. Jadi aktivitas ini spesial khusus untuk para pencinta alam. Kalau dilihat ada tempat atau katakanlah gudang untuk ransel, untuk ski itu, boardnya ski, ada untuk sepeda. Pembagian zonasinya jadi seru gitu loh. Pembagian zonasinya karena hanya untuk tempat tidur, jelas aktivitasnya hanya untuk tidur aja. Tapi zonasinya tidak hanya tidur, tapi juga untuk storage. Storage untuk ransel, storage untuk sepeda, storage untuk skiboardnya dan segala macam. Bahkan di bagian bawah juga ada under cabin dry storage. Jadi bagian bawah yang untuk storage keringnya. Sepertinya ini kabin atau ruang yang diperuntukkan sebagai kayak perhentian gitu. Jadi ada salah satu titik yang akan dilalui oleh para katakanlah pendaki, pencinta alam dan segala macam untuk sekedar beristirahat, yang selanjutnya akan explore lebih lanjut. Jadi kalau kalian lihat bentuknya sangat sederhana, jauh lebih sederhana dibanding yang ini. Ini jauh lebih kompleks. Kalau yang ini kehidupannya akan tinggal di sini. Entah untuk liburan, entah untuk sekedar untuk rekreasi. Tapi mereka akan melakukan masak, mandi, dan segala macam. Tapi kalau dari di sini kelihatan banget bahwa ini hanya untuk mampir lah. Dan kalau di gambar yang atas ini pembagian zonanya. Kenapa contoh ini kemudian saya munculkan? Ini kaitannya nanti dengan tugas. Pak, bagaimana menyatukan beberapa aktivitas? Modelnya mungkin bisa seperti ini. Masing-masing model kabin sendiri yang diselesaikan secara mandiri, namun dalam sebuah site yang sama. Materialnya juga beda dengan material yang ini yang cenderung organik. Kalau kita lihat ini material utamanya atau yang dominan adalah kayu, sedangkan ini adalah material yang cenderung ke besi. Kenapa demikian? Kaitannya juga dengan daya tahan, kaitannya juga dengan kebutuhannya. Mungkin mudah dibongkar, mungkin juga daya tahan terhadap lingkungan, mungkin juga digunakan lebih jangka panjang dan segala macam. Jadi dari 3 kasus ini kita bisa melihat bahwa aktivitas menjadi sentral utama dalam sebuah proses perancangan yang kemudian disampaikan secara skematik desain. Dari sketsa ini, dari gambar-gambar ini,
Dari kemarin saya mencoba cari gambar yang paling informatif, minimal saya bisa membacanya. Yang paling susah bukan gambar pertama atau kasus pertama, kedua. Justru paling susah ini. Saya agak cukup berpikir bagaimana zonasinya, karena zonasinya sangat tidak jelas. Kalau ini zonasinya jelas banget. Dan ternyata memang hanya sekedar tempat istirahat aja, tempat benar-benar shelter aja untuk berhenti sejenak, beristirahat. Mungkin Anda kalau mendaki gunung ada aklimasi, jadi menyesuaikan keadaan dulu, atau memang sebagai tempat singgah untuk mengeksplor sebuah kawasan. Oke, kalau nggak salah udah habis. Iya, oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dari paparan ini sebelum saya nanti masuk ke penjelasan. Silakan. Ada? Oke. Bentar. Saya kondisikan dulu. Karena ada beberapa medsos yang terbuka. Harus saya tutup dulu. Oke, aman. Bukan apa-apa, nanti tiba-tiba kebuka kan lucu jadi. Iya. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke mana nih? Oke, ke RPS dulu deh. Sebelum nanti masuk ke ngecek. Mudahnya gini aja deh. Semoga terlihat ya. Jadi saya jalan-jalannya kemana itu ya. Ini terlihat RPS ya. Oke, RPS di tugas 4, aktivitas ukuran tubuh manusia dan fasilitas. Minimal kalian sudah mendapat gambaran. Memang kalau tadi saya cek dari jam 7 sampai jam 8 saya cek belum banyak yang mengumpulkan tugas 4, karena memang kalau diperhatikan batas akhirnya adalah hari ini tanggal 16, nggak apa-apa. Dan semoga dengan penjelasan tentang tiny home itu, meskipun itu bukan house, bukan home aja, hanya shelter, kalian kemudian bisa mengidentifikasi lebih lanjut berdasarkan aktivitas, kemudian menentukan alur kegiatan. Nanti ada beberapa contohnya yang sudah teman-teman yang sudah kumpulkan lakukan. Kemudian fasilitas yang dibutuhkan, mensketsa, kenapa harus sketsa, ini kaitannya dengan schematic design, proses schematic design, mensketsa wadah aktivitas lengkap dengan perabotnya. Kalau kalian lihat contoh-contohnya tadi, semoga makin jelas. Oke, kemudian ini di tugas sebagai respon terhadap materi tadi, kemudian kalian mencoba membuat schematic design berdasarkan masalah. Masalah muncul di mana? Masalah sebenarnya sudah coba kalian lakukan di tugas 2. Jadi di tugas 5 ini katakanlah sebagai review terhadap apa yang dilakukan di tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Masalah perancangan muncul di tugas 2, kemudian analisis aktivitas dan detail itu muncul di tugas 3 dan 4. Kemudian kalian mencoba mengusulkan permasalahan, menyelesaikan permasalahan tersebut secara schematic design. Lupa gimana teknisnya? Teknisnya kalau saran saya ini kaitannya nanti dengan tugas 6 yang akan dilakukan minggu depan. Di tugas 5 ini sebaiknya kalian tidak mengerjakan dalam tanda kutip sendiri. Tolong kemudian didiskusikan secara kelompok.
Kenapa secara kelompok? Karena di tugas 6 akan saya minta kalian membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang, kemudian menyusun ruang-ruangan berdasarkan tugas 5. Nah, ini kenapa saya minta kalian untuk berdiskusi lebih lanjut, karena tugas 5 dan tugas 6 itu saling terkait. Kemudian membuat susunan ruangnya. Jadi kalau nanti minggu depan ketika bahas tata ruang dan segala macam, saya akan membalik prosesnya. Bukan saya memberi materi atau bukan saya mengecek tugas yang sudah kalian kumpulkan, tapi saya akan meminta kalian secara berkelompok 3 sampai 5 orang ini, kalian mendeskripsikan masing-masing dari tugas 5 ini. Kemudian kira-kira susunan ruangnya seperti apa. Jadi kalian melakukan dulu, baru nanti ada teori tentang tata ruang. Itu yang jadi minggu depan akan kebalik. Jadi kalian presentasi dulu secara kelompok, kemudian baru teorinya yang saya akan berikan setelah kalian presentasi. Kemudian diperbaiki. Kenapa demikian? Ini kaitannya juga dengan UTS. Kalian akan melakukan secara berkelompok UTS-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Satu-satu supaya kalian nggak bingung. Izin bertanya, Ya, Pak. silakan Sumaya. Maaf, belum bisa on cam, Pak. Baik, nggak masalah. Itu, menurut yang Sumaya baca, tugas 5 itu ada kaitannya sama tugas 2 dan 3, 4, Ya. Pak. Ya. Permasalahannya itu harus permasalahan yang diangkat di tugas 2 atau boleh beda, Pak? Boleh direvisi. Boleh kalian revisi. Itu kenapa model belajar saya adalah tidak selalu apa yang sudah kalian kerjakan di tugas sebelumnya itu sebenarnya sepenuhnya benar. Tapi minimal kalian sudah mengerjakan. Ya, paham maksudnya ya? Artinya silakan disampaikan aja nanti yang lama seperti apa, singkat aja. Kemudian yang baru seperti apa. Untuk menyesuaikan programming di tugas 5 kaitannya juga dengan tata ruang yang secara berkelompok. Jadi bahkan tugas 3 dan tugas 4 silakan, ini makanya judulnya kan ini perbaikan dan perbaikan. Ya? Iya, Pak. Oke. Permasalahannya itu kalau misalnya tugas 2 itu Sumaya ambilnya ruangan kamar. Tapi tugas ke 6 itu rencananya ngambilnya bukan kamar, gimana? Ya dirubah. Dirubah total pun nggak masalah. Oh, baik Pak. Okay. Yang disebut perbaikan itu perbaikan, kalau istilah di di jurnal itu ada perbaikan minor, ada perbaikan mayor. Bahkan berubah sama sekali pun silahkan gitu loh. Nggak apa-apa. Ya, itu. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ini tadi saya udah ngetek beberapa tugas dari mahasiswa. Jadi ini yang dilakukan oleh Pausan sudah mulai cukup detail untuk tugas 4-nya. Jadi dia fokus ke kamar, ya, seperti apa dan segala macam, lengkap dengan perabotnya, ukurannya. Saya besarin dikit ya. Oke. Ini ukuran dan segala macam. Nah, dan ini kemudian bisa dirumuskan kembali, dicek lagi rumusan permasalahannya bagaimana. Kemudian silakan membentuk kelompok. Apakah tugas kamar ini akan bergabung dengan kamar-kamar yang lain, kemudian membentuk sebuah rumah utuh, atau bahkan modelnya kayak yang kabin di tengah hutan tadi. Ini kan secara ruang
secara bentuk kan. Atau bahkan kamar ini di model akhirnya sebagai sebuah tiny house atau shelter untuk pelajar gitu. Jadi silakan eksplornya tanda kutip ya, senakal mungkin loh. Bukan pada tipologi bangunan atau bentuk bangunan yang standar. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Pausan. Oke. Kemudian ada satu contoh lagi. Tadi sama juga, tinggal nanti penggambaran bukan, memang fokusnya bukan pada penggambarannya, tapi bagaimana kemudian pengamatan, kemudian usulan terhadap aktivitas. Hampir sama, tapi ini kayaknya fokus ke kamar tidur dan bagaimana kamar tidur itu bisa berfungsi juga sebagai ruang kerja. Ya benar-benar kayak kabin tadi. Kabin yang fokus ke kamar, kabin yang bisa untuk melingkupi kerja dan segala macam. Kalau mau dilengkapi lebih lanjut silahkan. Tapi ini basis ini bukan kemudian tanpa arti ya, bukan kemudian dibuang tidak diperlukan, tapi ini menjadi penting atau menjadi menarik ketika bentukan ini menjadi dasar ketika kalian membuat tugas selanjutnya, tugas 5 dan tugas 6. Gitu. Oke. Mas ABS. Kemudian ada yang saya tag juga. Ini juga cukup detail kaitannya dengan ruang keluarga. Jadi nanti mungkin bisa bergabung menjadi ruang, silakan disesuaikan ya, tetap akan menjadi penamaannya ruang keluarga atau kemudian menjadi ruang common space atau sebagai ruang bersama, digabung umpamanya ya. Kalau tadi saya membayangkan kaitannya dengan kamar-kamar di 2 contoh sebelumnya, ada kamar-kamar, kemudian bagian tengah menjadi ruang berkumpul. Namun aktivitasnya ya aktivitas nonton, aktivitas yang seperti ini yang ada lemari, ada kemudian ada mejanya dan segala macam. Bisa seperti itu. Jadi pendataan yang sudah kalian lakukan seperti ini, aktivitas pertama dan segala macam, bisa kalian gunakan, kalian sempurnakan lah dengan permasalahan yang coba kalian munculkan. Nah, teknisnya permasalahannya yang tadi sempat Sumayah katakan, kalian bisa merumuskannya secara mandiri kemudian di-combine di dalam kelompok, atau permasalahan itu adalah permasalahan kelompok. Jadi ada 3-5 mahasiswa yang dengan kasus pengamatan yang berbeda-beda kemudian menyimpulkan, oke, permasalahan desain saya, permasalahan desain kami, bukan saya, permasalahan desain kelompok adalah ini. Itu bisa didapat dari masing-masing individu yang melakukan analisis permasalahan desain, kemudian digabung, dirumuskan, atau oke, kita buang permasalahan personal, tapi kemudian disimpulkan dalam permasalahan kelompok. Sehingga dari permasalahan kelompok kemudian coba diselesaikan secara masing-masing individu. Itu bisa seperti itu juga. Paham maksudnya ya? Jadi bisa dikumpulkan dari masing-masing anggota kelompok, atau langsung dirumuskan permasalahan kelompok yang kemudian disesuaikan dengan keadaan masing-masing ruang dari anggota kelompok. Begitu. Jadi ini contohnya Shisaki sudah mengamati ruang santai dan segala macam, bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian satu lagi. Jadi yang saya amati ini bukan berarti saya tanda kutip menganak emaskan, enggak.
nggak ada pikiran untuk emaskan, hanya saya tadi browsing yang sudah melakukan saya trace yang sudah melakukan tugas 4 punyanya Mufli seperti ini, sama kamar tidur. Jadi kalau toh katakanlah 4 kasus yang saya contohkan seperti ini, ada 3 kamar tidur, ada 1 ruang bersama. Itu kan juga menarik. Katakanlah itu kalau pakai logika yang kabin traveler pencinta alam tadi, bisa aja masing-masing kamar punya karakter berbeda, tapi kemudian yang mengikat adalah ruangnya si Sabik, ruang bersama itu. Kemudian bisa modelnya masing-masing gugus masa, jadi kabin, atau digabung menjadi satu ruangan besar terdiri dari 3 kamar. Kemudian punyanya si Sabik menjadi sentral, 3 kamar yang terpisah punya kabin sendiri-sendiri, tapi diikat oleh si punyanya Sabik ruang bersama, ruang keluarga bersama. Atau kemudian bisa di satu bangunan, saya tidak mengatakan rumah, satu bangunan ada 3 kamar dengan 1 ruang bersama. Atau ini karena baru 4 ya, silakan cari rekan yang mungkin explore tentang dapur, kemudian ditempelkan, jadi lengkap satu rumah, katakanlah seperti itu. Bisa modelnya seperti itu. Jadi silakan dieksplor sendiri sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Atau Pak, saya nggak hanya 3 kelompok, hanya beranggotakan 3, semuanya kamar, ya nggak apa-apa. Seperti tadi yang punya kabin tadi, yang terakhir traveler itu, travel pencinta alam itu kan terdiri dari kabin. Nah, kemudian bagaimana tanda kutip ya, dialog desain dari masing-masing kabin. Pasti kan punya benang merahnya. Justru itu juga yang menarik. Meskipun hanya 3 dan fungsinya mungkin sama-sama kamar, tapi kemudian bagaimana kamar-kamar itu berrelasi dengan kamar-kamar yang lain, baik secara desain maupun secara aktivitasnya, gitu. Jadi desain bisa benar-benar macam-macam. Nah, tinggal eksplorasi dari kalian. Kalau tadi pertanyaan Sumaya, Pak, bongkar bener tugas 2, tugas 3, tugas 4, bongkar bener dalam pengertian kan tidak mulai dari nol. Kalian punya data, kalian punya minimal ukuran tubuh, minimal aktivitas. Nah, kemudian permasalahan dan segala macam itu yang coba kalian perbaiki. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya lagi. Silakan. Kalau misalnya kami itu mau buat bangunan, di mana kami itu udah milih siapa yang mau ruangan ini, siapa yang mau ruangan itu. Nah, ada suatu ruangan yang kira-kira kami itu butuh, tapi kami itu udah pas dan udah punya ruangan masing-masing. Misalnya WC gitu, Pak. Apa WC itu bakal dipegang oleh 1 orang? Apa WC itu bakal jadi 1 orang megang 2 ruangan, atau kami abaikan aja, Pak? Aja disonasikan aja, itu WC, tapi nggak usah didetail. Oke, Pak. Modelnya model aja, model apa, template, ya cari review atau model dari WC yang dimana WC kamar mandi, kemudian tempelkan aja, nggak perlu didetail. Tapi ini akan menjadi menarik ketika korelasinya umpamanya dengan dapur. Itu permasalahan minggu depan nanti tentang tata ruang, ya. Baik, Pak. Gitu. Jadi kalau memang perlu ada tambahan ruang, tapi secara kelompok nggak ada yang ngurusin, ya sudah, cari aja dari tempat lain, tempelkan aja. Pak, ini kita urus bersama, tapi tidak didetail, nggak apa-apa. Karena nanti kaitannya bukan pada pendetilannya, karena detail itu sudah masing-masing sudah kalian lakukan, tapi kemudian permasalahan berikutnya di tata ruangnya, bagaimana kemudian kalian menata ruangnya.
Baik Begitu? Kak, terima kasih. Sip 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 sip. Ada lagi? Silakan. Lalu mulai, minggu depan seperti penjelasan tadi, kita mulai dengan paparan kelompok. Secara garis besar dulu. Apa aja aktivitasnya, kemudian bagaimana relasinya dan segala macam. Nanti baru, kaitannya dengan teori atau materi tentang tata ruangnya. Itu kalian akan saya kenalkan lah. Kalian kenalkan dengan zonasi, apa itu zonasi private, publik, dan segala macam, atau zonasi tadi, zona basah, zona kering, itu apa maksudnya, apa kaitannya dengan utilitas dan segala macam. Begitu. Gitu? Cukup?